Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan kembali membahas Polygon. Ya, tentu saja dengan koinnya Matic ya. Sekarang berada di posisi ke-17, sangat bagus sekali posisinya yang membuktikan bahwa Polygon itu adalah satu proyek yang credible. Tapi sebelum kita lanjut ke teknisnya, kita kembali membahas sekilas mengenai Polygon dan apa sih yang ditawarkan oleh Polygon ini. Jadi Polygon itu adalah protokol atau framework untuk membangun dan juga menghubungkan aplikasi dengan Ethereum compatible blockchain, yaitu blockchain-nya Ethereum. Polygon itu mempunyai keuntungan lebih scalable, yaitu lebih bisa memproses transaksi yang lebih banyak daripada Ethereum. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Polygon itu bukan token, tapi koin, karena Polygon itu memiliki protokolnya sendiri dan frameworknya sendiri. Jadi sebenarnya Polygon itu bisa dibilang sebagai pesaingnya Ethereum, tapi juga bisa dibilang sebagai rekannya Ethereum, karena developer bisa membangun aplikasi dalam protokolnya Polygon. Itu kalau dilihat dari sisi pesaingnya. Tapi di protokolnya Polygon itu bisa terhubung dengan protokolnya Ethereum. Itu yang bisa dibilang sebagai rekannya. Oleh sebab itu saya sih lebih menganggap bahwa Polygon itu adalah rekannya Ethereum ya, karena sebagian besar aplikasi yang menggunakan Polygon itu juga digunakan untuk berhubungan dengan Ethereum. Nah, Polygon itu diperuntukkan dari developer untuk developer. Maksudnya Polygon itu bukan sebuah protokol yang langsung end user seperti orang awam seperti kita, tapi dipergunakan untuk developer agar bisa membangun aplikasinya di atas platformnya Polygon. Nah, dan keuntungan dari protokolnya Polygon adalah dia bisa memanfaatkan semua keuntungan dari protokol milik Ethereum. Jadi keren sekali kan. Jadi semua kelebihannya Ethereum juga ada di Polygon, karena Polygon itu bisa berhubungan langsung dengan Ethereum, memiliki interoperability yang sangat bagus dengan Ethereum. Ethereum memang adalah sebuah blockchain yang sangat-sangat terkenal dan sudah diadopsi oleh banyak sekali developer. Tapi tetap ya, Ethereum juga bukanlah blockchain yang sempurna karena memiliki masalah utama, yaitu throughput yang rendah dan juga biaya gas yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dari awal dibuat protokol Polygon itu adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Fitur utama dari Polygon adalah dia mengkombinasikan apapun kelebihan dari Ethereum dan juga tetap memiliki blockchain yang merdeka ya. Yang paling penting adalah ini Ethereum compatibility-nya tadi ya, bahwa sangat kompatibel dengan Ethereum ya. Ini yang menjadi solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ethereum adalah scalability, karena di Polygon itu bisa memproses transaksi yang jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada di Ethereum. Dan tentu saja keuntungan yang lainnya adalah biaya transaksi yang jauh lebih rendah daripada biaya transaksi di Ethereum. Contoh project yang sudah dibuat di atas platformnya Polygon, ini ada Poly Market, ada Aave Gochi Game ya, ada Central Game, SportX, EasyFi, dan Neon District. Nah, ini adalah developernya dan ternyata kebanyakan adalah orang India ya. Ini co-foundernya ada Jayanti Kanani dan juga ada Sandeep Nelwani. Kalau dipikir-pikir memang developer dari India juga sudah banyak membuat project DeFi yang bagus ya. Bukan berarti Indonesia nggak ada, karena di Indonesia juga sudah mulai ada kripto yang bagus seperti Bumun, terus TKO. Nah, yang lebih penting lagi dari Polygon itu juga Polygon sedang merencanakan untuk meluncurkan update terbaru, yaitu ARTH 2.0 di mainnetnya yang bahkan lebih murah dan juga lebih cepat lagi. Nah, next langsung kita bahas saja di coin market cap. Polygon dengan koinnya yang bernama Matic sekarang berada di peringkat ke-17, peringkat yang sangat bonafit sekali ya. Dengan harga sekarang di harga 23.500-an masih sangat terjangkau, dan ternyata Polygon itu memiliki supply maksimum ya yang sebesar 10 miliar koin. Artinya Polygon adalah koin yang deflasi, yang artinya nilainya akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kapitalisasi pasar sekarang berada di 152 triliun rupiah, atau kalau dalam dolar itu sebesar 10 miliar dolar ya. Jumlah yang sebenarnya sudah cukup besar, tapi tetap masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin, yang artinya masih memiliki potensi yang sangat besar untuk bertumbuh ke depannya. Nah, koin Matic sekarang sudah turun dari titik tertingginya sebesar 40%. Ini artinya tidak terlalu dalam ya, karena dibandingkan dengan koin-koin yang lain ada yang sampai turun sampai 60, 70, bahkan 80%, tapi ternyata Matic hanya turun sampai 40% saja, yang artinya koin Matic itu sangat dipercaya oleh banyak sekali investor. Dengan harga tertingginya sempat mencapai 35
8.000 dan harga sekarang di harga 23.000, yang artinya sekarang sedang diskon sangat besar ya tentunya. Harga tertingginya dicapai di tanggal 18 Mei tahun 2021. Wow. Harga terendah ada di harga Rp43, yang artinya sudah memberikan imbal hasil sangat-sangat tinggi ya, sampai 53.000%. Wow, luar biasa sekali. Next kita lihat di situs CoinGecko. Ini luar biasa sekali Sobat Investor. Dalam 7 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 12%. Dalam 14 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 38%. Dan dalam 30 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 82%. Dan dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 6.400%. Luar biasa kenaikannya, luar biasa sekali. Dan kelihatan sekali ya Sobat Investor di sini bahwa sekarang trennya sedang sangat bullish. Dan ini juga terlihat ya, jika kita ingin cuan maksimal di Coinmatic, kita lebih bagus untuk hold jangka panjang ya, karena kita hold dalam 1 tahun saja ternyata sudah mencapai 6.400% kenaikannya. Nah, kalau kita hold 1 tahun ke depan, meskipun nggak sampai 6.000 juga tentunya ya, tapi tetap saja jumlahnya akan sangat-sangat fantastis ya, kemungkinan besar. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul di benak Sobat Investor semua, Bang, ini kan udah naik sangat tinggi nih, dalam 30 hari udah naik sampai 82%. Sekarang udah telat atau belum kalau aku masuk sekarang? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan saya memprediksi bahwa sekarang itu masih belum terlambat sama sekali untuk masuk ke Coinmatic ini. Kenapa? Karena tetap saja meskipun sudah naik sampai 82% dalam 30 hari terakhir, ternyata tetap lebih rendah dari titik tertingginya sebesar 40%. Yang artinya sekarang tuh masih belum mencapai all time high-nya lagi Sobat Investor. Beda dengan koin Cardano yang udah mencapai titik all time high-nya. Nah, itu agak lebih hati-hati karena bisa saja terjadi koreksi ya dalam jangka waktu dekat. Tapi untuk Coinmatic ini masih jauh dari all time high-nya sebesar 40%. Yang artinya sekarang itu masih belum terlambat jika Sobat Investor ingin masuk ke dalam Coinmatic ini untuk mulai memborong, dan apalagi jika di hold untuk jangka panjang sampai 1 tahun. Tentu saja sekarang masih belum terlambat sama sekali ya Sobat Investor. Nah, sekarang kita cek chartnya di situs toko kripto. Kita hidupkan dulu legendanya, pastikan kita ke harian ya, udah harian, dan kita perbesar. Nah, ini terlihat ya di sini semenjak listing di toko kripto di tanggal 4 Juni tahun 2021 ternyata ya. Chartnya masih belum lama kalau di toko kripto itu kelihatannya pas lagi longsor. Kalau kita lihat di CoinMarketCap sebenarnya kan udah lama nih. Kita lihat di sini nih chartnya udah lebih lama ya. Kalau dari year to date saja, ini kan sempat naik di sini tinggi, kemudian turun lagi. Tapi nggak masalah, kita lihat saja di sini. Yang penting adalah chart yang terkini, dan kelihatan di sini Sobat Investor, tren sekarang itu sedang sangat bullish. Ini hurufnya V, kelihatan sekali di sini bahwa ternyata sekarang sedang rebound setelah longsor sangat dalam nih, merah semua dan sekarang hijau. Dan pertanyaannya, apakah sekarang udah terlambat atau enggak? Kalau kita lihat dari chartnya itu masih belum, karena garis MA30 yang warna kuning ini baru saja menembus ke atas garis MA60 yang warna ungu ini, dan ini adalah golden cross, yang artinya dalam 1 atau 2 bulan ke depan paling minimal ya menurut chart ini kemungkinan masih akan terus bullish ke atas ya. Apalagi garis MA5 dan MA10 itu masih jauh di atas garis MA30, yang artinya trennya itu sangat-sangat sedang bullish. Tapi juga di sini hati-hati ya, kadang ketika udah kayak gini bisa saja terjadi koreksi jangka pendek seperti ini Sobat Investor. Ketika udah naik beberapa hari sempat ada koreksi kecil di sini, ada 1, 2, 3, 4 candle merah di sini untuk kembali melanjutkan rally-nya lagi. Jadi kemungkinan ketika sudah ada 4 candle hijau selama 4 hari berturut-turut seperti ini, bisa saja kedepannya ada candle merah dulu, beberapa turun dulu untuk kemudian naik lagi. Jadi untuk trader jika ingin trading jangka pendek di Matic, harap hati-hati karena ada 4 candle hijau yang berturut-turut, kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan akan ada sedikit koreksi ya. Tapi jika Sobat Investor memang dari awal ingin berinvestasi untuk jangka panjang yang di hold minimal 1 tahun, nggak usah mikirin koreksi kecil-kecil seperti ini, langsung saja sikat borong karena masih sangat bullish sekali ya. Daripada ketinggalan kereta, sekarang masih ada diskon 40% dari titik tertingginya. Buat apa lagi ditunggu, langsung sikat saja Sobat Investor. Nah, untuk saya pribadi sendiri, Coinmatic adalah salah satu koin andalan saya ya.
Selain koin-koin besar seperti Bitcoin dan Ethereum, saya juga berinvestasi di koin-koin yang memiliki market capital lebih kecil. Dan salah satunya adalah Matic ini. Itu pendapat saya tentang koin Matic. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berinvestasi karena investasi adalah hobi.